Berikut ini kita akan membahas tentang integral sebagai inverse dari turunan. Ya. Kita lihat berikut ini. Nah, pengertian dari integral ya, ada dua konsep utama di dalam kalkulus, yaitu turunan atau kita sebut juga derivatif dari suatu fungsi dan integral dari suatu fungsi. Turunan dari suatu fungsi telah dibahas di pelajaran yang lalu, ya. Dan di bagian ini kita akan membicarakan tentang integral suatu fungsi. Nah, sekarang perhatikan. Integral dari suatu fungsi dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu cara pertama, integral sebagai inverse, yaitu operasi kebalikan. Ya, inverse itu adalah operasi kebalikan dari turunan. Ya, jadi integral adalah inverse dari turunan. Kemudian integral juga dapat dilihat sebagai limit dari jumlah atau luas daerah tertentu. Oke, ini nanti dibahas nanti di integral tertentu. Pada materi kali ini ya yang kita bahas adalah integral sebagai inverse dari turunan. Oke. Nah, integral sebagai inverse dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Ya, sedangkan integral sebagai limit dari suatu jumlah nanti akan dibahas di dalam dan merupakan integral tertentu. Oke. Nah, integral sebagai inverse dari turunan, ya. Dari suatu operasi aljabar dikenal istilah operasi inverse kan? Misalnya, operasi inverse dari penjumlahan adalah ya pengurangan ya. Kemudian operasi inverse dari perkalian adalah ya tentunya kakak sudah tahu itu adalah pembagian dan yang lainnya. Di dalam kalkulus, integral dapat diartikan sebagai operasi inverse dari turunan, ya, atau inverse dari pendiferensialan. Dan integral sebagai operasi inverse dari turunan disebut juga antiturunan atau antiderivatif. Ya, kenali istilah-istilah tersebut. Baik. Nah, kita lihat di sini. Supaya lebih jelas lagi, Ibu berikan contoh satu, ya. Jadi kita lihat jika diminta menentukan integral dari fungsi 3x pangkat 2, ya, maka integral dari fungsi 3x pangkat 2 dapat ditentukan dengan menyelidiki turunan dari fungsi yang kalau diturunkan si fungsi tersebut hasilnya adalah fungsi dari pertanyaan ini, yaitu 3x pangkat 2. Nah, perhatikan fungsi-fungsi berikut ini ya. Nah, kita lihat fungsi y sama dengan x pangkat 3. Ya. Nah, ternyata turunannya adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat, ya kan? Kakak sudah mengetahui ini, Ibu tulis deh. Ya, jika y-nya sama dengan, oke, pakai ini aja, biar cepat. Y-nya sama dengan ax pangkat n, kakak sudah tahu y aksennya apa? Ya, a dikalikan n dikalikan x pangkat n min 1. Ya, jadi ketika ini x pangkat 3, ya, y sama dengan x pangkat 3, maka menggunakan rumus ini kita dapat y sama dengan 3x pangkat 3 kurang 1, yaitu 2. Oke, nah kita lihat berikut ini ternyata y sama dengan x pangkat 3, turunannya 3x kuadrat. Kemudian y sama dengan x kuadrat tambah 1, turunannya juga 3x kuadrat, karena turunan dari 1 adalah ya 0. Ini juga turunan dari 5 adalah 0.
adalah 0, berarti ini Y aksennya sama dengan 3X kuadrat. Ini 3X kuadrat, dan ini juga 3X kuadrat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada banyak fungsi yang turunannya 3X kuadrat. Ya, dan perhatikan, fungsi yang turunannya 3X kuadrat itu adalah fungsi yang mengandung X pangkat 3 atau fungsi yang mengandung X pangkat 3 yang ditambah dengan sembarang bilangan tetap. Ya, sembarang bilangan. Ya, misalnya di sini tadi diambil 1, 5, min 7, seperti biasa Ibu kasih, biasanya ditambah 2022, ya, gitu. Ternyata, dan lain-lain, ya. Nah, bilangan ini ya merupakan nilai tetap karena tidak mengandung X kan. Kalau yang ada X-nya berarti mengandung variabel, ya. Karena bilangan-bilangan penambah fungsi X kuadrat tidak dapat kita tuliskan satu persatu, kalau kita jawab semua, itu kan nggak akan selesai-selesai nih, jawaban kita akan sangat banyak kan. Maka untuk dapat menjawab ya seluruh jawaban dari pertanyaan integral dari 3X kuadrat ini, ya, maka kita dapat menjawab secara umum dan secara lengkap bahwa integral dari fungsi 3X kuadrat itu adalah Y sama dengan X pangkat 3, tapi harus ditambah C. Ya, jadi perhatikan, integral dari fungsi 3X kuadrat adalah suatu fungsi X pangkat 3 yang ditambah dengan C. Ya, dan dalam hal ini perhatikan bahwa C itu juga disebut dengan konstanta integral. Artinya apa? C itu adalah suatu bilangan yang tidak mengandung variabel X. Ya, jadi kalau menjawab integral disusun semua nih jawabannya nih ya, kakak nggak akan selesai-selesai menjawabnya. Maka dengan cukup menjawab satu kalimat ini, Ibu stabilo deh. Ya, ini. Maka selesailah jawaban kakak. Ya, demikian penjelasannya. Sekian dan terima kasih.